teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan melawan Empoli besok sore 17.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, pertandingan kemarin Liga Champion 1-1 kita sudah sama-sama tahu, tapi Inter akan melanjutkan terus tren positifnya di Liga Serie A untuk melawan Empoli, sahabat Bob. Jadi kalau sedikit gua berbicara tentang Empoli ya, Empoli ini kan kemarin sudah 4 pertandingan kalah mulu. Bahkan di pertandingan terakhir dia dihajar 7-0 oleh Roma. Dan ini Roma juga nggak tanggung-tanggung ya, ngebantai 7-0, terus sebelumnya mereka juga kalah lawan Juventus 2-0, lawan Monza kalah juga 2-0, melawan Verona juga kalah 1-0 ya. Jadi mereka satu-satunya tim Serie A yang belum mencetak poin dan juga mencetak gol. Semoga ini juga bisa menjadi lumbung gol buat Inter. Ya, kita tetap respect dengan Empoli yang kemarin juga udah memecat Paolo Zanetti ya, pelatih mereka, dan digantikan oleh pelatih barunya mereka. Pasti mereka juga tidak akan main-main. Walaupun Inter ya di 4 pertandingan di Serie A selalu menang dan baru kebobolan 1 waktu kemarin melawan Melon di derby. Nah, semoga Inter juga bisa terus melanjutkan tren positif ini. Nah, besok gua akan coba review seperti apa nanti pertandingan Inter melawan Empoli, sahabat Bob. Nah, kita sedikit berbicara, kita mau update sedikit. Ternyata Inter sekarang lagi mengawasi. Kalau sahabat Bob melihat pemain pemain Genoa, bukan Retegui ya. Retegui juga gacor di Genoa. Tapi tadi pagi mereka kalah melawan Lecce 1-0. Dan ini Lecce perlu diwaspadai. Mereka sekarang di peringkat 2 di bawah Inter, di atas Juventus. Tapi gini sahabat Bob, kalau tim-tim kuda hitam di Serie A, kalau musim lalu kita juga melihat ada Udinese yang sempat mengalahkan Inter di kandang mereka, tetapi mereka kehabisan bensin. Nah, ini kuda-kuda hitam biasanya seperti ini, jadi kita tidak perlu khawatir. Yang penting Inter sekarang hanya fokus kepada diri sendiri. Nah, pemain Genoa ini pemain sayap ya, Albert Gudmundsson ya. Ini dia dulu pernah bermain di PSV Eindhoven, terus Alkmaar, dia udah sempat bermain di Belanda itu lama gitu loh. Nah, pemain berusia 26 tahun ini adalah pemain yang serba bisa, bermain di sayap kiri, di sayap kanan. Jadi ini sebenarnya buat tambahan buat Inter juga bagus, apalagi kalau di sana mereka menggunakan formasi 4-4-2. Nah, cocok nih, dia juga bisa menjadi penyerang. Jadi Inter lagi mengawasi dia. Nah, sumber tersebut menambahkan bahwa Napoli juga mengejar dia. Nah, Genoa menolak tawaran dan bersikeras mempertahankan jasa pemain bintang tersebut. Tapi Gudmundsson telah menjadi protagonis bagi senior ya, timnasnya senior Islandia. Jadi ini pemain bagus. Kalau sahabat Bob pernah melihat Gun Johnson ya, kalau nggak salah pemain Arsenal dulu yang berasal dari Islandia. Nah, ini Gudmundsson ini juga bagus seperti ini. Sahabat Bob bisa lihat video-videonya di YouTube. Nah, ini salah satu yang diincar Inter. Jadi Inter ya tetap bagaimanapun fokus dengan Serie A, fokus dengan Liga Champion dan Coppa Italia, tetapi manajemen tetap bekerja untuk mendapatkan bintang-bintang baru di Inter, sahabat Bob. Nah, ini salah CEO-nya Sassuolo berbicara tentang rekrutan baru Inter, yaitu si Pratesi ya. Dia sedikit membahas Carnevali ya, bahwa memang sebenarnya yang mengincar Pratesi itu Juventus, tapi akhirnya Juventus katanya mundur, mungkin mereka punya target lain. Dan begitu juga kemarin juga selain Juventus itu juga Napoli. Tetapi ternyata memang hatinya Pratesi memang untuk Inter, sahabat Bob. Jadi kita beruntung, walaupun dia belum mendapatkan starter, kemungkinan dia nanti di Empoli akan menjadi starter. Semoga aja, sahabat Bob. Jadi ini yang dicoba ditampilkan Sky Sport ya. Kemungkinan di tengah
Hakan akan kembali, di kiri akan bermain Pratesi, di kanan akan bermain Barella ya. Kalau nggak Barella ya bisa aja nanti mungkin si Klaassen atau apa. Tapi yang jelas sayap kiri Di Marco akan bermain, di sayap kanan kemungkinan Inter akan memainkan Darmian. Jadi yang menjadi central back nanti ada Pavard, Stefan de Vrij dan siapa namanya Acerbi, sahabat Bob. Di depan kemungkinan juga Inzaghi akan menurunkan duet si Sanchez dan Thuram. Jadi mungkin mengistirahatkan si Toro dan juga si Arnautovic. Kita akan lihatlah besok seperti apa, sahabat Bob. Yang jelas Pratesi memang harus mendapatkan tempat di Inter, sahabat Bob, dan menjadi starter. Kita udah melihat bagaimana dia bermain, terus kemarin bagaimana dia memberikan assist di Liga Champions. Jadi ini harus bagus. Nah, ini sedikit dari mantan legenda Inter Giuseppe Bergomi ya. Ronaldo nomor 9 terhebat sepanjang masa, tapi Lautaro terus berkembang ya. Kita tidak bisa melupakan ya, gua sendiri fans Inter ya, karena ada Ronaldo di sana. Itu salah satu yang membuat gua senang menjadi fansnya Inter ya. Walaupun dia sering cedera dulu, tetapi kalau dia dalam kondisi terbaik dia akan bagus banget ya, Ronaldo. Nah, Bergomi juga memuji kapten Inter, Lautaro Martinez, yang tampil tajam di depan gawang musim ini dengan mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan. Dan Lautaro Martinez di musim lalu ya, kalau paceklik gol lama banget. Nah, kemarin dia tetap bisa mencetak gol ke gawang Real Sociedad. Walaupun Inter bermain kurang bagus, tetapi dia tetap bisa menjadi penentu, sahabat Bob. Jadi semoga aja ya, seperti Bergomi bilang bahwa Ronaldo ya salah satu yang terbaik di masanya, tapi sekarang mungkin zamannya Lautaro Martinez, sahabat Bob. Dia juga mengomentari bahwa pergerakan Inter di bursa transfer, terutama kalau kita berbicara yang namanya Sommer ya, dengan menjual Onana kurang lebih sekitar 55 juta, Inter membeli si Sommer cuma 6 juta. Tapi bisnis ini luar biasa, dan Sommer sudah membuktikan. Semoga dia terus berjaya seperti di video-video gua sebelumnya, sahabat Bob. Semoga ya. Jadi kita berharap semoga Inter benar-benar semakin gacor. Nah, Inzaghi juga senang karena kondisinya Sensi juga sudah semakin membaik. Terus juga bagaimanapun ya, Jan Bisek yang belum mendapat tempat di Inter, walaupun di pertandingan pertama Cagliari dia bermain, cuman kayaknya dia memang butuh beradaptasi, sahabat Bob. Terus juga sedikit gua update bahwa Denzel Dumfries dan Stefan de Vrij juga sudah dipanggil Koeman untuk di Oktober nanti akan membela timnas mereka, sahabat Bob. Jadi 3 pertandingan sebelum jeda internasional, Inter akan mencoba mendapatkan 9 poin, sahabat Bob. Terus juga Cuadrado juga masih meningkatkan latihannya dia, dan dia juga belum tahu ya apakah dia kemungkinan akan dibawa ke Empoli atau tidak. Tetapi juga Inter tetap mempertimbangkan akan menjadikan si Aslani tetap akan bermain di Empoli, sahabat Bob. Kenapa? Karena ya dia perlu jam bermain. Nah, di video-video gue sebelumnya bahwa si Inter sudah ada yang menawar, ternyata sahabat Bob, pemilik Suning dilaporkan akan menerima tawaran yang memuaskan dari grup Timur Tengah. Nah, apakah Inter ini akan jadi dijual atau ini hanya untuk media-media aja supaya media mereka laku? Kita belum tahu, sahabat Bob. Jadi, menurut Corriere dello Sport ya, bahwa Bank Investasi Rain Group ya, seperti di video gue sebelumnya, bahwa sudah ada yang akan menawar Inter, yaitu dari Timur Tengah. Laporan tersebut mengklaim bahwa negosiasi sudah berada pada tahap lanjut. Tawaran resmi dari pihak berkepentingan mungkin sedang dalam proses. Nah, perantara Inter itu Rain Group memperkirakan tawaran tersebut cukup tinggi untuk memenuhi permintaan Suning. Selain itu, sumber tersebut mengklaim bahwa Zhang bersedia menurunkan tuntutan karena tenggat waktu pinjaman Oktri. Akankah Inter akan berlepas pemiliknya? Kita akan lihat, sahabat Bob. Ini menurut gua ya harusnya berita-berita ini tidak ada, tetapi ya tetap mencuat, dan kita tunggu aja. Akankah Inter akan lepas yang sudah 2016 diambil alih sama Suning, atau Suning akan terus mempertahankannya Inter? Kita lihat aja. Terus ini yang tadi gua bilang bahwa bintang Inter Milan ya, bintang kuncinya itu Hakan, ternyata dia sudah berlatih kembali dengan grup ya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Hakan sudah menunjukkan tanda-tanda positif kemarin, dia berlatih dan kemungkinan dia akan dibawa ke Empoli. Akankah dia menjadi starter atau tidak? Kita akan lihat besok, sahabat Bob. Yang jelas dia ini yang kita harapkan.
Terus ini ya, jadi seperti yang gue bilang tadi bahwa kemungkinan Sanchez dan Thuram akan bermain. Semoga aja ini bisa mereka membuktikan diri tanpa tanpa si Lautaro, mereka bisa menang, sahabat Bob. Nah, ternyata ini kalau sahabat Bob masih ingat wakilnya pelatih, asistennya pelatih si Inzaghi itu Faris ya. Ternyata waktu si Pratesi mencetak gol ya, dia juga memberikan postur tubuhnya ke belakang, ke penonton, ke para fans ya. Derby yang dimenangkan oleh Inter melawan Milan tinggal sejarah. Namun, nah ini gambar baru yang diambil dari Dance mengenai Faris muncul. Manita wakil Simone Inzaghi tertangkap sementara setelah gol kelima dicetak oleh Pratesi, dia berbalik arah ke tribun dan menirukan gerakan yang jelas. Nah ini seperti ini sahabat Bob. Jadi kita terus semoga ini intensitas Inter, gairah Inter terus bisa dipertahankan, sahabat Bob. Nah, terus juga ini yang di salah satu yang berbicara tentang Inter, Marianella. Inter sangat kuat, mereka difavoritkan sebagai peraih Scudetto jika Pratesi kesulitan menemukan ruang. Nah, ini sahabat Bob, ini kerjaannya Inzaghi, bagaimana dia harus terus memberikan peluang kepada Pratesi, apalagi ya Mkhitaryan udah umur, walaupun dia bermain bagus, tetapi dia perlu istirahat, sahabat Bob. Jadi semoga Pratesi Inzaghi harus menemukan ruang untuk semua orang, termasuk Pratesi, Klaassen yang belum bermain sampai saat ini, sahabat Bob. Semoga sahabat Bob ya. Terus sedikit gua baca ya di Calcio Mercato ya. Persoalan hukum yang melibatkan Wanda Nara dan Mauro terus berlanjut beberapa waktu yang lalu. Keduanya sempat melaporkan seorang jurnalis dari Vera ya untuk artikel 2018 membahas tentang adanya audio WhatsApp ya yang di dalamnya terdapat pembicaraan tentang pengkhianatan yang dilakukan Wanda tersebut dengan beberapa rekan satu timnya termasuk Brozovic dan Perisic ya. Sidang pencemaran nama baik akan kembali digelar 12 April di Pengadilan Busto Arsizio ya. Nah, seperti yang ditulis di France News, keduanya dipanggil sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum, sementara pembela meminta mendengarkan mantan pelatih Inter, Spalletti, dan wakilnya Marco Dominici, dua pemain terlibat dalam perselingkuhan tersebut ya. Wanda ini tidak pernah habis ya, terus memberi kontroversi, tetapi dia tetap hubungannya baik-baik aja tuh sama Icardi, sahabat Bob. Jadi sahabat Bob, kita tunggu aja Inter semoga benar-benar bisa terus mempertahankan intensitas mereka, gairah mereka, semangat mereka, itu yang selalu dijaga. Kenapa? Hanya konsistensi inilah yang akan menjaga Inter terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Pumba. Dadah. Ci Yes.